sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kekuatan pikiran di dalam mewujudkan keinginan, mewujudkan cita-cita kita. Gedung ini dulunya tidak ada, sekarang gedung ini berdiri dengan megah, dengan mewah. Ini adalah hasil perwujudan pikiran dari orang yang merencanakan gedung ini. Jadi sebelum gedung ini dibuat, orang sudah berpikir akan menciptakan satu bangunan yang hebat, bangunan yang kokoh, bangunan yang mewah, sehingga bangunan ini bisa berdiri. Nah, saudara sekalian, apapun yang kita lihat di sekitar kita saat ini, yang merupakan hasil ciptaan kreasi manusia, itu semua adalah perwujudan dari pikiran manusia. Jadi kalau kita melihat mobil, melihat handphone, melihat rumah, melihat gedung-gedung, ya, melihat kursi ini, melihat tas, melihat apapun yang merupakan hasil kreasi manusia, maka itu adalah hasil perwujudan dari pikiran. Oleh karena itu, orang-orang yang pintar akan menggunakan pikirannya untuk mewujudkan segala sesuatu yang hebat di dalam hidup. Karena apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita ciptakan dengan mendayagunakan pikiran-pikiran kita. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan pikiran kita untuk menciptakan sesuatu? Yang pertama, kita merancang satu ide, satu gagasan di dalam pikiran kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, cobalah untuk melihat di dalam pikiran Anda apa wujud ide gagasan-gagasan itu. Dengan melihat di dalam pikiran kita, maka kita sudah membantu ide-ide itu untuk mewujudkan dirinya. Setelah ide-ide itu ada di dalam pikiran kita, maka cobalah untuk melakukan satu tindakan, melakukan satu upaya. Upaya pertama, agar ide itu bisa terwujud. Jadi kita mencoba melakukan langkah-langkah yang sistematis sehingga ide-ide yang ada di dalam pikiran kita itu bisa mewujud. Ketika kita punya ide, gagasan, keinginan, impian, Anda jangan hanya duduk aja, jangan hanya Anda diam, pasif, menunggu ide itu terwujud. Tapi ide itu harus kita bantu mewujudkan dirinya dengan cara membuat perencanaan, melakukan tindakan, melakukan aksi. Jadi saudara sekalian, setelah kita punya ide, maka kita harus melakukan tindakan, melakukan aksi dengan perencanaan. Kemudian berikutnya, setelah kita melakukan aksi, melakukan tindakan, kita harus melakukan evaluasi, melihat apakah ide tindakan yang kita lakukan itu selaras. Apakah ide yang ingin kita wujudkan itu memang sudah terwujud atau tidak, atau malah menjauh dari cita-cita yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus melakukan evaluasi, ya. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, maka kita kembali melakukan aksi yang sesuai, ya. Nah, ketika kita melakukan aksi yang sesuai, maka ide itu perlahan akan mewujud. Jadi saudara sekalian, ini ada 4 langkah untuk mewujudkan ide-ide Anda di dalam menciptakan apapun dalam hidup kita. Yang pertama, kita merancang ide, gagasan dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua, kita melakukan tindakan. Yang ketiga, kita melakukan evaluasi. Dan yang keempat, kita melakukan lagi tindakan sesudah dengan hasil evaluasi itu. Itu yang kita lakukan terus-menerus sehingga ide, gagasan kita itu bisa. Nah, saudara sekalian, inilah yang bisa kita bagikan pada kesempatan ini. Semoga